ingat gini kan Dahulu kala, terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Seribu Matanju. Kerajaan tersebut dipimpin seorang ratu cantik bernama Ratu Cisima. Ratu Cisima adalah seorang ratu yang bijaksana, adil, berbudi luhur serta memegang teguh adat istiadat kerajaan. Karena itulah, Ratu Cisima dikenal sebagai ratu yang sangat tegas dan disegani orang-orang seantero negeri. Ratu memiliki 7 orang putri yang berbakat cantik jelita. Para putri memiliki kelebihan masing-masing. Mereka anggun, penyayang, dan sangat dicintai oleh matanya. Para putri tersebut adalah Putri Mayang Gemini, Putri Mayang Mati, Putri Mayang Mawar, Putri Mayang Anggrek, Putri Mayang Haruja, Putri Mayang Lili, dan Putri Mayang Sari. Di antara ketujuh putrinya, Putri Mayang Sari adalah putri yang paling cantik. Kecantikan Putri Mayang Sari telah terkenal seantero negeri. Bahkan, penduduk kerajaan tersebut menyebutnya dengan panggilan Mayang Mengurai. Suatu pagi dan cerah, ketujuh putri berkeinginan untuk pergi ke sebuah danau yang bernama Longsara. Untuk memenuhi keinginannya, ketujuh putri bertugas bertemu Ratu Cisima untuk memohon izin pergi. Ada apa bedanya dengan nasi malam pagi ini ke
dengan Adinda? Kalau boleh tahu, sepertinya apa yang Adinda pegang sudah tidak layak. Kamu kenapa masih Adinda pegang? Mengapa tidak Adinda bawa saja? Sebenarnya apa ini digunakan oleh kakakku Tina. Lalu dia berjuang menjadikannya dan saya tahu siapa pilihannya. Apa? Kakakmu adalah seorang putri? Lantas, apakah Adinda juga seorang putri? Ya, Kalau begitu, Bapak perkenalkan, saya adalah Pangeran Empang Kuala. seorang kamera. Ya, aku adalah seorang pangeran. Kalau begitu, perkenalkan juga saya Putri Elsa dari Kerajaan. Wah, saya merasa terhormat sekali bisa berkenalan dengan Adinda. Ngomong-ngomong, apa yang Adinda pegang sebenarnya adalah kepunyaanku. Namun, aku akan memberikannya kepada Adinda karena Adinda adalah wanita yang paling cantik yang pernah saya temui. Lebih cantik daripada gadis-gadis lainnya yang pernah saya temui. Dan siapapun yang memiliki atribut tersebut, maka dia berhak menikah dengan seorang pangeran. Benarkah pangeran? Iya, nah. Beberapa hari kemudian, sang pangeran meminta ibunya, Ratu Melani, untuk melamar putri Maesari. Ratu Melani pun bergegas ke kerajaan Lima Tanjung dengan membawa tawaran dari Pangeran Empang Kuala.
berlaku kepada Putri Mayansari untuk mereka menerima pinanganku ibunda. Lagi pula aku adalah seorang pangeran, seorang calon penguasa negeri ini, bukan rakyat jelata, bukan orang biasa ibunda. Aku paham maksudmu. Aku mengerti. Cukup, tak usah menceramahi ibunda. Aku sudah terlalu sakit hati. Akan kubalas mereka dengan sebuah perang. Perang? Apakah kau tahu dampak dari perang itu, pangeran? Aku tak peduli. Akan kubalas dendamku ini untuk mereka, supaya mereka merasakan apa yang aku rasakan saat ini. Sementara itu, Ratu Sisima yang bermata berhenti meninggalkan perang dari Pangeran Empangkol. Lantas memikirkan siasat untuk melindungi ketujuh putrinya. Sang ratu membawa ketujuh putrinya ke sebuah tempat persembunyian yang diketahui oleh Ratu Sisima dan panglima kerajaan. Bagaimana ini? Peperangan akan segera terjadi. Aku harus memikirkan dengan cara agar bisa menyelamatkan Pocong. akan segera terjadi. Kalian bersembunyi lagi. Baik, Bunda, sekarang bersembunyi di sini sampai peperangan selesai. Mayansari, kalau bukan karena dirimu, hal ini tidak akan menimpa pada kita. Benar, seharusnya memberikan apa itu kepada Pangeran Tokpala dan Hindaman Kuning. Jadi seharusnya Pangeran Tokpala dicintai kepada Hindaman Kuning. Tapi bukankah Hindaman Kuning yang menyuruhku untuk menyimpan agar itu, lalu mencari tahu siapa pemilik agar itu. Hei, Hindaman Kuning, kalau kau sudah tahu bahwa pemilik apa itu adalah Pangeran Tokpala, seharusnya kau memberikannya kepada Saka Kemuning. Sudah ini bukan Mayansari, yang itulah itu berita dari Pangeran Kuning. Jadi seharusnya Lili, kenapa kau membelanya? Bukan memang dia yang terjadi. sudah, ini semua sudah terjadi. Tidak usah dibikin lagi. Hei kalian kerajaan Seribu Ratu, lihat saja, hari ini juga kerajaan kalian akan kami hancurkan. Hei, kalian jangan bikin kami takut. Akhirnya kerajaan Seribu Ratu itu semakin tak berdaya. Lalu Ratu Sisima meminta awalnya untuk berpergi dan beberapa bukit sebelum dunia. Siapa yang berani mengganggu? Mohon ampun. Apa yang kamu lakukan?
menghentikan peperangan? Aku tak sudi menghentikan peperangan ini. Pangeran, peperangan yang telah kita lakukan telah merusak bumi sakti Rantau Bertuah dan pesisir Sri Bunga Tanjung. Siapa yang datang dengan niat buruk, maka celakalah dia. Dan siapa yang datang dengan niat baik, sejahteralah dia. Sadarlah pangeran, bahwa pangeran lain telah memulai peperangan ini. Baiklah, aku akan menghentikan peperangan ini. Terima kasih atas kebaikan hati kami, pangeran. Di sisi lain, Kakak seperti ini. Maafkan adikku ini yang tidak mampu memberikan kebijakan pangeran. Pangeran, seandainya jika kita tidak pernah bertemu sebelumnya, dapatkah hidup lebih indah dari ini? Mayasari! Bangun Mayasari! Mayasari! Putri-putriku! Mengapa bodoh menjadi dulu? Akibat keegoisanku, semuanya sudah hancur. Sekarang keegoisan sudah tiada. Andai saja dulu aku bersabar, mungkin ini semua lebih baik, mungkin hari ini lebih baik. Berarti di atas. Udah belum tutup salam. Udah.